Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat bisa berpikir ya, untuk bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya Nida Nurafiani dengan NIM 200402643 bersama rekan-rekan saya Nikita Salma Rahim 200402659, Siti Miswatun Khairilia 200402645, Risma dan Risma Alfianti 200402647 akan mempresentasikan matkul mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama tentang kontraradikalisasi agama di era disrupsi dan post-truth. Dinamika dakwah di era disrupsi dan post-truth. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu da'i, yada'u, da'watan, yang berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong. Secara terminologis, dakwah berarti mengajak dan menyeru umat Islam menuju pedoman hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah pada setiap masa dan keadaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah itu ada 5. Yang pertama adalah da'i, pelaku dakwahnya. Pelaku dakwah ini siapa? Yaitu orang yang melaksanakan dakwah dengan lisan, tulisan, dan perbuatan, baik secara individu, kelompok, ataupun organisasi dan lembaga. Yang kedua adalah mad'u, penerima dakwah. Penerima dakwah ini adalah manusia secara keseluruhan, yaitu baik yang beragama Islam ataupun yang tidak menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah, baik secara perorangan atau kelompok. Yang ketiga adalah materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan pelaku dakwah kepada penerima dakwah. Mustahil dong ketika seorang dai menyampaikan kepada pelaku tapi tidak punya materi. Kemudian yang keempat adalah media dakwah, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Yang kelima, metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwahnya. Dakwah zaman milenial. Kegiatan dakwah zaman milenial itu amat dibutuhkan eksistensinya dan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah dakwah zaman milenial mencegah pemudaratan. Kedua, maraknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 3. Tongkat estafet menuju era kegemilangan Islam. Generasi ini itu dikenal dengan sangat senang menghabiskan hidupnya di jenjang media sosial. Inilah tantangan sekaligus peluang dakwah yang harus dieksekusi. Untuk itu, ada 2 hal yang dapat dilakukan. Pertama, terkait dengan media dakwah. Gadget dan media sosial itu tidak terlepas pada zaman milenial ini. Maka gadget dan media sosial itu dapat dijadikan media dakwah.
Kedua, pengemasan pesan-pesan dakwah harus menarik. Sebab, sebaik apapun materi dakwah tanpa didukung dengan kemasan yang menarik, terkadang ditinggalkan orang. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nikita Salma Rahim, Siti Niswatun Khairidiyah, dan Risma Alfianti. Yang pertama adalah Nikita Salma Rahim, kepadanya dipersilahkan. Dakwah deradikalisasi agama. Strategi moderasi beragama di era disrupsi digital dan post-truth. Gerakan radikalisme di Indonesia semakin berkembang. Didukung dengan perkembangan teknologi yang ada, kemampuan dalam menyebarkan paham agama yang radikal semakin mudah. Karena siapapun dapat mengunggah dan mengakses informasi apapun dari internet melalui media sosial. Sebuah umat beragama pasti akan mengapresiasi informasi apapun tentang agama. Jika informasi agama berselimut paham radikal menjadi top trending di media sosial, akan menarik banyak perhatian dan dapat mempengaruhi pikiran paham seseorang. Jika seseorang tidak memiliki paham kuat tentang agama, maka dengan mudah ia akan terseret ke dalam paham radikalisme. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukannya pencegahan dan penanganan dari maraknya gerakan radikalisme yang berkembang cepat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berusaha mengupayakan terkikisnya gerakan paham radikal di Indonesia melalui gerakan deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri diambil dari kata radikal. Pengertian deradikalisasi memang tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, kata deradikalisasi merupakan bentuk penanganan permasalahan radikal yang sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan masyarakat di sekitarnya. Gerakan radikalisme merupakan gerakan radikal yang dilandasi dari pemikiran paham agama yang keras, sehingga ia menginginkan perubahan sistem sosial maupun politik sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bahkan dengan cara yang ekstrim. Melalui dakwah deradikalisasi agama menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Definisi dakwah deradikalisasi agama sendiri merupakan suatu gerakan, strategi, atau seruan kepada masyarakat terutama terorisme untuk menekan dan merubah paham radikalisme yang telah mengakar dalam pikiran mereka. Gerakan ini dilakukan melalui pendekatan pemahaman agama yang baik, secara damai, dan sebisa mungkin tidak menimbulkan pertikaian atau kerusuhan. Dengan cara tersebut, diharapkan mampu membelokkan dan mengembalikan pikiran-pikiran mereka yang kotor akan radikal menjadi jernih, sehingga mereka dapat berperilaku seperti masyarakat pada umumnya, yang mengedepankan sifat toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Selain menjadikan dakwah deradikalisasi agama sebagai solusi penekanan gerakan radikal, setiap individu diharuskan memiliki sifat yang moderat. Moderat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki dua arti, yakni mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman. Dalam pengucapan bahasa Inggris, kata moderation menggunakan kata average, artinya rata-rata, core, artinya inti, standar, artinya baku, atau non-aligned, artinya tidak berpihak. Sedangkan dalam bahasa Arab,
Moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah. Ia memiliki konteks kata tawasut, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun berimbang. Kebalikan dari kata wasat adalah tataruf, artinya berlebihan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata ekstrem, radikal, dan excessive. Dapat didefinisikan bahwa wasatiyah atau moderasi beragama merupakan sikap dan cara pandang tentang agama yang penuh dengan nilai-nilai keseimbangan dan adil. Pada prinsipnya, moderasi beragama dapat membentuk seseorang memiliki 3 karakter, yaitu kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Indonesia memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Dari keragaman tersebut, sangat penting untuk menanamkan sifat moderat pada setiap individu masyarakat Indonesia, melalui para pemuka agama maupun jalur pendidikan, agar tercipta kerukunan, perdamaian, dan toleransi antar umat beragama dan hubungan sosial yang baik. Jika tidak, akan terdapat percikan kesinggungan sosial antar agama maupun adat suku budaya yang berakibatkan perpecahan kesatuan negara Republik Indonesia. Strategi moderasi beragama di era disrupsi digital dan post-truth. Tantangan moderasi beragama di era sekarang, bagaimana kita dapat menginformasikan pentingnya memiliki sifat moderat kepada seluruh masyarakat melalui perkembangan teknologi yang saat ini lebih dulu menarik perhatian publik. Di era disrupsi digital, perhatian publik tertuju ke arah digital. Disebut era disrupsi karena terdapat perubahan yang besar di mana kebiasaan-kebiasaan manusia yang biasanya dilakukan secara nyata berpindah ke dalam dunia maya. Tidak hanya itu, dibarengi dengan merebaknya kebiasaan masyarakat yang tidak teliti dalam memilah informasi yang disebut dengan post-truth, menyebabkan penjamuran paham radikalisme masuk ke Indonesia dengan mudah. Untuk itu, diperlukannya strategi yang memanfaatkan ruang digital agar informasi-informasi tersebut dapat tersampaikan secara luas dan baik. Salah satunya dengan cara meningkatkan kemampuan suatu agama dalam ruang lingkup digital melalui situs islami.co. Selain itu, menjadikan PTKIN menjadi pengarus utamaan moderasi beragama dalam ruang lingkup digital melalui Rumah Moderasi Beragama. Saat ini, Islam merangsek maju melalui situs online islami.co yang dibuat sejak tahun 2003 oleh Muhammad Syafiq Ali atau biasa dipanggil Syafiq Ali. Situs ini didedikasikan untuk menyebarkan informasi dan gagasan yang mendukung tumbuhnya masyarakat yang penuh toleransi dan kedamaian. Islami.co memiliki 6 bentuk tulisan, meliputi berita, kolom, kajian, kisah, ibadah, dan budaya. Tulisan yang dikirim ke redaksi islami.co akan dipilah dan tidak semua tulisan yang masuk ke meja redaksi berhasil ditayangkan dalam situs islami.co. Karena untuk menjaga kualitas tulisan-tulisan di dalam situs islami.co agar terhindar dari tulisan-tulisan yang berbau sara, mengusung kebencian, adu domba, dan lain sebagainya. Situs islami.co memiliki prinsip membumingkan moderasi beragama di dalam dunia digital melalui situs Islam yang moderat. Selain itu, perguruan tinggi keagamaan Islam diyakini dapat berpartisipasi dalam perdamaian dengan menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital
sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontra-narasi untuk melahirkan framing beragama yang substantif dan esensial, yaitu moderat dan toleran. Dalam konteks ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran tanggal 29 Oktober tahun 2019 yang ditujukan kepada seluruh rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri agar mendirikan dan menyelenggarakan rumah moderasi beragama. Dalam edaran tersebut dijelaskan komitmen Kementerian Agama untuk menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari landasan berpikir, bersikap, dan rumusan kebijakan serta program di seluruh stakeholder Kementerian Agama, termasuk di PT KKN. Rumah moderasi beragama diminta menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan PT KIN. Dalam penyebaran ide dan gagasan moderasi beragama, menggunakan beberapa konten, misalnya konten di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan meme, dan lain sebagainya. Isi yang dirilis berisi tentang kerukunan beragama. Ada beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang telah membangun rumah moderasi beragama. Di antaranya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Institut Agama Islam Negeri Metro, Institut Agama Islam Negeri Jember, dan perguruan tinggi lainnya yang juga telah mendirikan rumah moderasi beragama. Hal itu sebagai bentuk kesadaran dalam menjunjung dan membumingkan moderasi beragama ke dalam ranah pendidikan, seiring isu-isu keagamaan di media sosial yang beredar luas dengan liar. Selanjutnya, subtema Gerakan Deradikalisasi Agama dan Keberagaman di kalangan generasi milenial di era disrupsi dan post-truth akan disampaikan oleh teman saya, Siti Niswatun Khairiliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Niswatun Khairiliya, NIM 2004026045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deradikalisasi agama dan keberagamaan di kalangan generasi milenial di era disrupsi dan post-truth. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme. Deradikalisasi juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti contohnya agama, psikologi, hukum, serta sosiologi yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal. Nah, deradikalisasi ini juga menjadi sebuah formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme dan memiliki kaitan dengan deideologisasi. Deideologisasi sendiri adalah suatu upaya deradikalisme untuk melepaskan ideologi-ideologi dalam diri pelaku kekerasan atau menghentikan proses penyebaran ideologi radikalisme tersebut.
Selanjutnya adalah deradikalisasi agama di kalangan generasi milenial. Pada umumnya, radikalisme yang ada di Indonesia seringkali berujung pada aksi terorisme, dan hal ini menjadi masalah yang sangat penting bagi umat Islam. Karena adanya paham radikal tersebut, agama Islam dijudge sebagai agama teror, dan umat Islam menjadi pihak tertuduh yang menggunakan cara kekerasan dalam menyebarkan agamanya. Untuk itu, upaya deradikalisasi ini sangat efektif untuk diterapkan di kalangan generasi milenial. Salah satunya dengan melakukan pola pendidikan Islam inklusif dan multikultural dalam generasi milenial tersebut. Inklusif sendiri adalah memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain, sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi tuh dia bisa memahami perbedaan pendapat orang lain, bisa memahami apa yang orang lain inginkan, seperti itu, sehingga dia bisa menghormati satu sama lain. Sedangkan multikultural sendiri adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya. Seperti negara Indonesia ini kan memiliki banyak sekali bahasa, agama, dan budaya. Nah, pengertian atau pendidikan multikultural ini sangat diperlukan agar para generasi milenial itu memahami bahwa Indonesia memang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Contohnya dalam perguruan tinggi Islam itu perlu adanya sistem inklusif dan multikultural sebagai upaya deradikalisasi di kalangan generasi milenial, agar pembelajaran yang diterima para mahasiswa tidak hanya nilai-nilai keislaman saja, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, supaya tercipta iklim kampus yang moderat dan humanis. Dengan adanya pembentukan pendidikan Islam yang inklusif dan multikultural ini dapat menjadi basis pendidikan budaya atau etnopedagogi yang tentunya sejalan dengan Islam sebagai agama yang rahmat dan agama yang mengajarkan keselamatan, cinta kasih, dan keramahan. Nah, setelah membuat pola pendidikan inklusif dan multikultural, kemudian langkah yang diambil selanjutnya yaitu menghadirkan pendidik yang sesuai dengan pola pendidikan inklusif dan multikultural. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat mengimplementasikan strategi yang pertama tadi dalam upaya deradikalisasi. Dengan adanya seorang pendidik yang sesuai dengan pola pendidikan inklusif dan multikultural, mahasiswa atau generasi milenial ini dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, ini juga sebagai wujud menolak berbagai upaya gerakan radikalisme, kemudian melaksanakan pendidikan anti-radikalisme, dan mahasiswa juga bisa aktif melakukan diskusi-diskusi keagamaan dan kebangsaan untuk menangkal berbagai media dakwah gerakan radikal agar tidak berkembang di kampus. Setelah melakukan langkah yang kedua, kemudian langkah yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi atau seperti pembelajaran terhadap pola pendidikan inklusif dan multikultural. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan penerapan pola pendidikan inklusif dan multikultural ini. Karena dalam setiap upaya itu pasti ada kekurangan dan perlu ditindaklanjuti dan diperbaiki sebagai upaya deradikalisasi yang berkelanjutan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah
Yang selanjutnya, agama pada masa deradikalisasi disrupsi agama dan post-truth. dan keberagamaan di dunia akademik. Dengan banyaknya anak muda yang belajar agama Perspektif melalui media radikalisasi sosial, Islam. dengan ustadz yang ada di media sosial tersebut, Radikalisme tentu akan berdampak merupakan pada suatu perubahan paham paradigma yang mereka dalam menghendaki memahami adanya Islam. perubahan, Terlebih ketika mereka pergantian, tidak begitu dan mengetahui penjebolan latar belakang terhadap ulama suatu itu, sistem di sehingga masyarakat dengan sampai kepiawaian ke ulama akarnya. kontemporer tersebut, Bila mana secara perlu langsung menggunakan terjadi proses cara-cara kekerasan. indoktrinasi. Sehingga pendidikan Radikalisme agama Islam yang menginginkan biasanya merupakan adanya sumber perubahan belajar secara agama total dalam terhadap sistem suatu pendidikan kondisi formal dan atau di semua pondok aspek pesantren, kehidupan masyarakat. kini beralih fungsi menjadi Kaum di media radikal sosial. menganggap bahwa Nah, rencana-rencana untuk yang itu, digunakan salah satu adalah rencana poin yang paling ideal. evaluasi strategi yang perlu Tentu dilakukan saja, selanjutnya melakukan perubahan adalah dengan atau membentuk pembaruan agen merupakan duta hal yang pendidikan wajar anti-radikalisme dilakukan, di media sosial bahkan sebagai harus bentuk dilakukan demi deradikalisasi menuju dan masa depan yang lebih baik. kontraradikalisasi terhadap Namun, maraknya pembelajaran perubahan yang agama sifatnya melalui media revolusioner sosial yang seringkali justru memakan membuat korban generasi lebih muslim banyak, mudah terpapar sementara bahaya keberhasilannya doktrinasi paham tidak radikalisme. sebanding. Kontraradikalisme Oleh ini karena juga itu, bisa dilakukan yang sebagian lainnya ilmuwan adalah sosial dengan menciptakan menyarankan grup-grup perubahan di dilakukan media secara online Islam perlahan-lahan, yang lebih tetapi moderat kontinu untuk menghalau dan bahaya sistematik, gerakan radikalisme ketimbang media sosial revolusioner yang tetapi kini semakin masif tergesa-gesa. dan mengkhawatirkan. Terkait dengan radikalisme, hal itu seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrim ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan. Perilaku elit politik yang tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat dan hanya memikirkan kelompok atau partainya menjadi tempat persemaian subur bagi radikalisme. Karena itu, memberantas radikalisme tidak cukup hanya dengan menangkap dan menggiring para pelaku teror ke pengadilan, bahkan hukuman mati tidak cukup untuk memadamkan kobaran radikalisme. Oke, kita lanjut ke program pendidikan deradikalisasi. Jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membangun deradikalisasi agama melalui lembaga pendidikan. Kiranya sangat diperlukan gerakan review kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan anti-radikalisasi agama ini. Pendidikan agama di sekolah lebih banyak diisi dengan fikih, terutama fikih ibadah, mulai dari SD hingga SMA, bahkan perguruan tinggi. Maka yang diajarkan adalah persoalan toharoh sampai mengurus jenazah. Makanya, yang banyak diperbincangkan adalah bagaimana agar mereka menjadi taat beribadah, meskipun yang diperoleh terkadang hanya pada tatanan pengetahuan beribadah dan bukan pengamalan beribadah. Bukannya pendidikan agama terutama ajaran fikih tidak penting, akan tetapi juga sangat penting diajarkan aspek lain dari ajaran agama yang relevan dengan konteks sosial kezamanan. Misalnya saja tentang ajaran jihad. Kita harus mempelajari makna jihad secara memadai, yaitu terdapat pengertian jihad yang moderat, yakni bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sangat baik, terutama untuk kemaslahatan umat. Sehingga janganlah jihad tersebut dihapus dari mata ajaran karena konotasinya yang disalahartikan. Tentu saja juga harus ada seorang guru, ustadz atau dosen yang bisa menjelaskan tentang makna jihad yang bernuansa rahmatan lil alamin. Makanya, para pendidik pun perlu diseleksi secara memadai agar tidak mengajarkan Islam atau agama apapun sesuai dengan konsepsi kaum radikalis.
Sebabnya diperlukan suatu strategi agar para pendidik tidak menjadi agen bagi pengembangan radikalisme agama. Oleh karena itu, tanggung jawab pimpinan pada setiap lembaga pendidikan adalah memastikan bahwa gerakan radikalisasi tersebut tidak terdapat di lembaganya. Dengan cara seperti ini, maka gerakan radikalisasi akan dapat diminimalisasikan di masa depan. Lanjut ke program deradikalisasi baru. Program deradikalisasi terorisme harus dievaluasi total. Perlu disusun konsep baru, sehingga kelak tidak ada lagi orang muda kita yang bisa dibujuk atau dicuci otaknya untuk menjadi teroris. Program deradikalisasi ini harus digalakkan sejak dini, kalau perlu sejak pendidikan dasar, bukan hanya terfokus di perguruan tinggi, sebagaimana berlangsung selama ini. Brosur atau sosialisasi program deradikalisasi disediakan di ruang publik, keluarga sebagai institusi dasar dan terkecil dalam sistem sosial perlu dilibatkan dalam program ini. Intinya, segala yang berpotensi menumbuhkan terorisme secara sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya harus diantisipasi. Karena itu, dibutuhkan sinergi dari banyak pihak, sebagaimana perang melawan kejahatan yang tiada mengenal kata akhir. Mungkin demikian juga dalam menghadapi terorisme ini. Indonesia memiliki banyak nilai toleransi yang berasal dari keberagaman budaya. Bahkan, keragaman itu dinilai bisa menjadi contoh bagi negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang berani untuk dapat mengatasi isu-isu minoritas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.